satu sosok di belakang saya besar, tinggi, warna hitam, dengan mata yang merah. Oh gila, merinding gua. Memang bang, itu yang di depan saya itu sosok orang bang. Saya tanya, Pak mohon izin, ada kegiatan apa ya Pak? Kok nggak ada informasi ke security? Dia diam bang, tidak ngejawab. Dia nggak ngejawab kan pasti jongkok. Dia berdiri, loncat bang. Gila. Tapi pada saat dia loncat, saya kaget, saya langsung refleks bang. Langsung ngedeketin ke pembatas rooftop itu, saya ngeliat ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Kotlor. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapar rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita merinding syahdu. Dan kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber yang pastinya bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Nah, cerita kali ini cukup jauh ya. Ya betul, nyebrangin laut dan negara tetangga nih. Dan saat di sana beliau sempat nih mengalami kejadian horor yang bikin merinding. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo Bang. Halo bang. Siapa namanya nih Bang? Kalau nama pergaulan gitu bang ya, Oke. bisa dipanggil sih Dean bang. Nama panggilan bang. Oh, nama panggilan, Bang Dean ya? Iya betul. Tinggal di mana Bang Dean nih? Kalau sekarang sih di Bekasi bang. Bekasi, Bekasinya mana nih? Di daerah Bekasi Selatan bang. Oh, Bekasi Bekasi kotanya, Selatan. iya. Mungkin di sini ada warga Bekasi, sapa-sapa nih Bang Dean. Ya, halo untuk warga Bekasi. Mungkin bisa didukung untuk channelnya Bang Badru. Amin, amin. Dan kita terima kasih ya Bang Dean ya. Nyempetin waktunya jauh-jauh dari Bekasi datang sini nih. Siap bang. Nah ini awal kejadian tahun berapa nih Bang? Untuk awal kejadian di tahun 2015 bang. Di Indonesia atau di mana nih? Di Malaysia bang. Malaysia. Iya. Nah, tadi di belakang layar udah sempat cerita nih. Bikin merinding. Siap bang. Nih sekarang Abang masih di Malaysia kerjanya? Udah enggak bang? Udah enggak. 2017 itu saya udah pulang karena habis kontrak bang. Oke, siap, siap. Oke, udah pada penasaran teman-teman di rumah nih. Oke, tahan dulu Bang ya. Siap bang. Nggak usah lama-lama lagi, cari posisi ban terbaiknya, siapin kopi sama cemilannya. Langsung aja kita merinding syahdu. Gimana ya Bang Dian, kisah pengalamannya nih Bang? Jadi gini bang ya, pertama kali saya berangkat ke Malaysia itu kan di tahun 2015 pertengahan bang. Oke. Cuman karena banyak prosesnya bang, akhirnya kita terbang berangkat itu sampai di Malaysia kita di bulan Desember bang. Akhir tahun berarti ya? Betul. Nah pas saya sampai ke sana kan saya nggak langsung kerja tuh bang, karena sampai sore tuh bang. Kita juga kayak orientasi area dulu bang. Saya lihat itu pos itu ada 3 area bang. Jadi dia semacam gudang untuk pengemasan pupuk bang. Waktu itu Abang ke Malaysia naik pesawat atau naik perahu? Perahu kapal? Dari Jakarta kita start naik perahu dulu dari Tanjung Priuk tuh ke Kalimantan. Lalu dari Kalimantan itu kita ngelanjut naik bis. Naik bis sampai ke satu tempat namanya. Oke, berarti Malaysianya di mana nih? Dia Malaysia Timur bagiannya. Dia masih nyatu pulau sama Kalimantan. Betul. Ya? Oke, oke. Nah, udah mulai kita start sampai di sana itu, kan kita dibawa keliling untuk lihat area. Jadi sana terbagi 3 area bang. Pertama ada area 1 di depan, dia ada gudang sama untuk penimbangan lori. Di area kedua dia khusus gudang sama pengemasan pupuk. Nah di area ketiga dia agak mencil sendiri. Itu dia untuk tempat parkir lori sama kontainer. Nah kita ditempatin di awal itu ada satu yang kita sebut mes lah. Dia terbuat dari kontainer gitu, ada di area 1 di belakang. Di belakang gudang yang dibentuk sedemikian rupa, kita tinggal di situ. Untuk keesokan harinya kita baru mulai itu di briefing. Kita kayak bagi-bagi tim. Ada yang untuk pengepakan, ada yang untuk jadi operator. Nah kebetulan saat itu karena saya melihat, mohon maaf pekerjaannya saya merasa tidak sesuai, akhirnya saya pilih ke bagian security. Karena saya berpikir waktu itu security kita hanya berjaga gitu kan. Saya belum berpikir ke arah mistisnya dulu kan. Karena kita juga belum tahu kondisi di sana, baru pertama nyampai. Nah lalu saya berlanjut kerja 2 minggu berlalu tuh aman, nggak ada apa-apa karena tim di sana kerja tuh kita ada di 2 minggu siang, lalu berganti ke 2 minggu malam. Jadi satu area kita jaga 1 orang tuh bang.
Oke, satu shift ini berapa jam Bang waktu kerja? 12 jam. 12 jam. Betul. Jadi hanya ada 2 shift. Jam berapa ke jam berapa tuh shift Kita satu? start kerja jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Begitupun yang untuk shift malam itu start dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi lagi. Dan itu kita bekerja hanya 3 orang satu shiftnya. Jadi satu area satu orang dengan area seluas itu gitu kan. Satu orang satu area. Lalu untuk perputaran shiftnya itu per 2 minggu. Dan untuk satu area kita stay berarti total 1 bulan di area 1, lalu bulan berikutnya kita pindah ke area 2, bulan berikutnya lagi pindah ke area 3, seperti itu Bang. Iya, iya. Nah 2 minggu saya kerja di sana aman tuh, nggak ada ini karena masih di shift siang. Iya. Belum tahu dan juga kawan-kawan yang lain saya belum mengenal akrab gitu kan, hanya baru sudah mengetahui kenal gitu aja. Masuk ke minggu ke-3 berarti, saya masuk shift malam tuh di area 1 di depan. Ada satu malam kejadian itu yang saya rasa lumayan menegangkan bagi saya Bang ya. Saya lagi jaga di pos 1, lalu di pos 2 itu yang berjaga rekan saya yang kebetulan itu kakak kandung saya sendiri. Abang waktu kerja di Malaysia ini ya security berdua sama abang? Betul, berangkat berdua. Bareng berarti dari Jakarta? Betul. Namun sekarang abang saya udah almarhum. Innalillahi, semoga tenang di sana ya Bang. Amin. Oke, lanjut Bang. Nah lanjut cerita Bang ya. Di area 2 itu abang saya di area 1. Tiba-tiba tuh di pukul jam 1 malam, antara jam 1 sampai pukul 2 malam, abang saya kontak tuh Bang, lewat HT. Dia melihat sosok seperti orang, laki-laki berjalan kaki. Karena dari area 2 ke area 1 itu ada tembusan Bang. Tembusan melalui bengkel trela. Abang saya melihat ada orang masuk menuju ke arah dalam bengkel. Karena kan kita security yang kita takutkan pencurian segala macam, karena sering terjadi kehilangan baterai Bang. Oke. Aki kalau kita sebutkan. Lalu kita mengarah tuh Bang, karena niat kita mau menangkap di tengah-tengah, niat kita. Kita udah nyampe tengah-tengah, orang nggak ada. Saya bertanya kakak saya yakin, dia lihat orang, bener-bener orang tuh Bang. Dia lagi jalan tuh, lagi patroli, melihat orang jalan di depan dia, masuk ke area yang tembus mau ke bengkel. Itu saya sempat adu argumen juga. Akhirnya sudahlah di situ tidak menemukan titik terang Bang ya. Abang saya melihat, saya tidak melihat, oke lah, akhirnya berpisah. Saya balik lagi ke pos saya sendiri. Lalu pada saat saya di pos saya 1 itu, karena mungkin gabut Bang, gak ada kerjaan, jam 1, jam 2 malam itu, saya ambil foto selfie tuh Bang. Nah pada saat saya foto selfie, belum ada notis apa-apa Bang. Setelah saya masuk ke pos, saya iseng, scroll, saya lihat. Di situ Bang, saya nemuin satu sosok, di belakang saya besar, tinggi, warna hitam. Dengan mata yang merah. Di foto ada itu? Betul Bang. Ada saya fotonya Bang, masih ada saya simpan. Iya, iya. Nah, setelah berganti shift kan jam 8 tuh Bang, untuk cerita itu beres. Kita lihat lagi, penasaran, kita laporan ke bos Bang, karena kita kan siap lepas jaga itu kita buat report tuh Bang. Abang saya tetap meyakinkan ke bos, akhirnya putar CCTV kita Bang. Pada saat CCTV kelihatan Bang, abang saya lagi jalan, posisi dia ngontek, gesturnya kelihatan. Oke. Nggak lama dari situ, di depan abang saya tuh Bang, yang di penglihatan dia laki-laki, ternyata bukan. Dia seperti bayangan kain gitu, melambai, terbang, kayak kain yang tertip angin itu, masuk ke area gudang. Dan pada saat kita bertemu pun, kita lagi adu argumen, di situ kan ketangkep Bang. Si bayi itu ada Bang, di tengah-tengah kita, cuman kita berdua nggak ada yang notice sama sekali. Oh gila, merinding gua. Terus? Oke, itu kejadian pertama Bang ya. Setelah itu kita beres, kita pulang lah istirahat. Nggak lama dari situ Bang, ada lagi kejadian lagi. Selang 3 atau 4 hari itu Bang, kejadian beralih ke SK3 di area 3 yang jaga lori. Itu rekan saya dulu, dia orang Cirebon. Saya ingat itu lagi hujan deras saat itu kan, karena kalau di Malaysia itu hujan deras tuh seperti badai gitu Bang. Nah dia kontak lewat HT, minta tolong. Itu dia bener-bener dalam suara HT itu orang ketakutan, napas terengah-engah minta tolong. Dia bilang siapa aja yang bisa ngerapat, tolong rapatan dulu. Saya nggak kuat ketakutan. Kayaknya di pos 1 kan nggak bisa Bang saya tinggalin karena itu gate utama. Akhirnya abang saya meluncur ke sana, dibuka gerbang, itu pos 1 trela dia bergoyang Bang. Trela kosong yang lama tidak dipakai bergoyang kencang. Tapi ya untuk saat itu hanya mungkin kakak saya juga nggak berani, untuk rekan saya juga karena mungkin masih muda dia nggak berani juga. Akhirnya harusnya di SK3 itu 1 orang, di area 3 itu 1 orang, akhirnya berdua malam itu sampai pagi. Ditemenin akhirnya. Betul, karena rekan saya itu dia nggak kuat ketakutan. Karena itu trailer kan besar tuh Bang. Iya. Dia bergoyang kencang. Awalnya dia berpikir cerita mungkin karena hujan, karena tiupan angin. Cuman hanya trailer itu doang dan itu posnya ada di tengah. Mereka tuh berjejer banyak Bang.
Si trela itu bergoyang menurut kayak pengakuan kawan saya itu. Dia kayak melihat siluet seperti yang ditangkap di foto saya. Di posisi trela itu. Iya. Cuman kalau dia melihat dengan mata dia, kalau saya kan hanya siluet dari foto. Dan itu terjadi untuk kejadian itu Bang, bukan satu kali aja. Ada berulang kejadian. Berarti sering di situ ya? Betul sekali. Karena untuk area 3 sendiri, dia posisinya terpencil jauh dari area utama. Untuk di sebelahnya itu ada sungai, dan di sebelahnya lagi itu seperti hutan. Dan itu memang area yang sepi. Iya. Berarti tengah-tengah hutan jatuhnya ya? Betul Bang, jadi kayak satu kawasan industri, tapi masih kayak di area pinggiran gitu Bang. Ini kan saya pindah ke area belakang tuh Bang, karena sudah berganti waktu. Iya. Saya udah standby di area belakang, itu kejadian saya waktu di shift siang, masih sore. Pada saat akan pergantian shift pukul 8. Cuman area kan udah kosong, pekerja segala macam udah pada pulang ke bilik masing-masing. Nah saya ceritain Bang ya, untuk kondisi area 2 tuh dia berupa gudang. Gudang luas dan gelap, dia hanya ada tumpukan-tumpukan pupuk yang belum di packing. Pada saat itu ada kejadian Bang, ada satu accident, rekan saya dia orang Bangladesh, dia pekerja packing. Pada saat bekerja dia terkena accident, kepalanya terbentur forklift. Berdarah di situ Bang, banyak darah di lantai. Dan nggak ada yang notice, nggak ada yang peduli gitu Bang. Dicuekin aja? Iya, darahnya itu nggak ada yang bersihin. Karena saya inisiatif Bang, karena mau pergantian shift. Iya. Saya bersihin, tiba-tiba itu Bang, di atas saya itu ada yang ketawa perempuan. Suaranya itu jelas banget, nyekikik seperti kayak ngetawain saya. Begitu saya nengok ke atas, dia posisi seperti meluk baja ringan karena kondisi gudang gitu, sambil melihat ke arah bawah. Gila sampai. Dari situ saya lari ke depan, ngambil HT, ngontek, sambil nunggu yang pergantian shift. Karena itu memang dibatas pergantian shift. Dan itu yang sampai sekarang saya masih ingat, masih kebayang untuk sosoknya, untuk suaranya pun kadang kalau saya ingat lagi itu masih benar-benar masih bikin merinding Bang. Akhirnya udahlah setelah pergantian shift, tapi itu kawan saya nggak saya ceritain tuh Bang, karena saya takut mental dia down. Jadi saya nggak mau cerita ke dia, saya keep sendiri. Cuman memang saya cerita ke abang saya. Pulang saya ceritain gini. Dan cerita itu divalidasi Bang oleh kakak saya. Beberapa hari sebelumnya, waktu kakak saya jaga malam di situ, beliau pun mengalami di titik yang sama, melihat perempuan di atas. Bergantungan Bang, pegangan besi, kaki bergantungan. Dan sayangnya tuh saya ingat tuh di area 2 tuh nggak ada CCTV yang ngarah ke titik itu Bang, karena dia memang gudang. Jadi fokus CCTV adanya ke titik gerbang. Jadi kurang nampak di CCTV. Udah saya pergantian shift, beres, kayaknya saya aman. Cuman yang malam juga saya nggak bisa tidur Bang, masih kebayang-bayang. Berapa hari lagi dari situ memang banyak Bang di area sana tuh, area 2 itu. Khususnya di gudang terbagi area 2 tuh ada yang di belakang gerbang. Itu sering banget. Nah di lain hari Bang, saya masih masuk jaga malam. Karena memang 2 minggu itu kan saya malam di belakang Bang. Iya. Saya patroli masuk ke area dalam. Karena saat itu memang lagi musim hujan Bang ya. Jadi kita lebih aware untuk takutnya ada bocoran segala macam. Saya patroli ke dalam, mutar. Nah di ujung pojok itu saya ingat ada pintu benar-benar terbuka, dia mengarah ke sungai dan seperti hutan. Pada saat saya ke situ, saya center, itu di pojok itu awal saya nggak berpikir itu sosok Bang, karena banyak karung Bang ya. Cuman kelamaan saya makin mendekat, makin jalan makin mendekat, itu sosok Bang yang saya lihat Bang. Dia kalau dari postur kecil, tapi bukan anak kecil Bang, karena saya ingat banget mukanya itu saya lihat jelas. Kalau Abang bayangin tuh dia mukanya bulat, banyak bintik seperti kodok. Itu yang saya takutin tuh dulu, saya masih belum pikir ke arah mistis Bang ya. Saya takutnya ada ODGJ. Saya lari Bang, lari ngambil sesuatu untuk pegangan. Karena saya juga takut untuk keamanan gudang Bang. Saya ambil tongkat, saya balik lagi. Itu sosok yang tadinya saya lihat kecil Bang. Dia pindah ke arah sungai besar Bang. Kalau Abang bayangin, saya masih ingat sosoknya tuh, dia bulat seperti gemuk gitu Bang. Tapi kulit ini bentol-bentol kayak kodok. Aduh. Itu mau mendekati pagi Bang, jam 5, jam 4 lah. Terus pas ngeliat itu apa yang Abang dia lakukan? Saya nge-freeze Bang, nge-freeze bener-bener. Yang saya rasain tuh rahang kaku, kaki saya gemeter. Itu bener-bener saya nge-freeze tuh 10 menit, 15 menit saya nggak bisa ngapa-ngapain. Bener-bener shock. Karena lebih menakutkan dari yang perempuan saya lihat itu Bang. Di saat saya nge-freeze saya nggak, bener-bener nggak ini Bang, saya udah nggak fokus. Jadi baru saya nge-freeze begini Bang.
pegang senter, tangan kanan megang tongkat. Gangguan seperti itu ternyata memang security sebelum saya pun memang mengalami. Karena kan kita bergantian Bang, 2 tahun habis kontrak pulang. Ngeliat sosok gitu maksudnya? Iya, dia memang selalu di pintu itu Bang. Oleh karena itu kan dulu sering ditutup tuh pintu itu. Cuma memang kalau lagi banyak pekerjaan segala macam, dia terbuka gitu aja. Karena memang mengarah ke sungai. Jadi mungkin untuk bos pun berpikirnya faktor keamanan di situ tidak diperhatikan karena dia mengarah ke sungai kan Bang. Dan sosok itu pun cerita kawan saya yang memancing di sungai yang itu, emang berapa kali suka melihat penampakan sosok yang besar bulat itu. Yang awalnya saya lihat sosoknya kecil, saya pikir seperti anak kecil, tapi ternyata tiba-tiba dia pindah ke pinggir sungai, sudah menjadi besar. Akhirnya saya ingat ada kayak adzan subuh Bang. Adzan subuh saya badan mulai lemas, mulai bisa gerak lagi. Akhirnya saya pelan-pelan balik lagi ke depan, ke pos. Akhirnya di situ hari terang Bang. Dan sip saya kan beres di situ Bang, udah pergantian sip lagi. Jam 8 tuh ya? Betul Bang, datang yang baru. Cuman dari cerita itu, saya mulai cerita Bang ke yang lain. Jadi nggak bisa saya simpan sendiri tuh, saya pikir kan. Karena nanti kalau ada apa-apa kan, bagaimana? Jadi teman saya berpikirnya tuh, supaya mereka tuh lebih bisa waspada. Dan akhirnya beres dari situ, teman saya bergantian sip, sudah Bang. Untuk yang di SK2 itu, istilahnya udah berganti sip sama orang lain kan Bang. Oke Bang, tadi kan itu masih shift malam Bang ya. Jadi karena shift siang kita panjang, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, bisa kita istirahat cukup sampai jam 12, jam 1 Bang. Kita tidur, kita bangun. Nah jam 1 itu kadang biasanya kalau kita buat ngisi waktu tuh mancing. Mancing, cari sayuran di hutan. Nah pada saat mancing itu hari saya sama kakak saya almarhum. Posisi di belakang area 3 karena dekat tempat kita tinggal. Lagi kita mancing asik, kayu ngalir, hanyut, berhenti di depan kita. Kayak seperti nyangkut pada sesuatu Bang. Kakak saya kan lagi mancing, dia otomatis takut kailnya nyangkut Bang. Dipindahin kayu yang hanyut sama dia. Ternyata yang disangkut tuh ada mandau Bang. Mandau berbentuk mandau sudah karatan. Sama kakak saya diambil kan. Meskipun saya udah ngingetin. Saya pikir kan saya tahulah legenda mandau seperti apa ya. Karena ada cerita yang saya dengar tuh kalau mandau sudah ada lubangnya di bilahnya itu, berarti itu tandanya sudah mengambil. Sudah mengambil apa nih? Nyawa Bang. Dari legenda yang saya dengar, mitos warga setempat. Dan pada saat itu saya melihat di mandau itu ada 2 titik. Saya masih ingat ada 2 titik lubang. Berarti dalam pikiran saya, ini mandau sudah mengambil. Tapi kakak saya itu almarhum tuh bersikeras. Kata beliau, ini ambillah bisa buat jaga katanya. Ya udah saya bilang terserah gitu kan. Nah pada saat mengambil itu Bang, tertarik tanah tuh Bang. Karena itu kan sungai itu pinggirannya landai. Jadi dalam di tengah. Begitu ditarik, keluar serpihan tulang Bang. Cuman pada awal kita nggak notice itu tulang apa Bang. Dan memang saya juga kurang mengetahui itu tulang apa ya. Cuman ada satu bentuk tulang tuh yang saya kenali Bang. Dia kayak tulang paha bulat gitu Bang, tapi hanya sepotong dia. Pada saat kakak saya mencabut mandau itu. Terus abang ambil tuh tulangnya? Tulang nggak, kita buang. Cuman untuk mandau kita ambil. Dibawa pulang sama kakak saya, itu sudah menjelang sore karena mancing nggak dapet. Kita pulang, diasah, dibersihin sama dia. Nah kebetulan saat itu kan abang saya jaga di area 3, di area dekat kita mancing itu. Saya kembali ke area 2 lagi. Nah pada situ yang mengalami kejadian kakak saya. Dia lagi malam itu, dia kontak saya. Kita kan isi gabut, kontek-kontekan, ngobrol di HT. Dia cerita lagi bersihin mandau, terus-terusan dia. Jadi kayak dari cerita dia tuh, dia kayak ketagihan atau bagaimana Bang dengan mandau itu kayak ada keterikatan. Jadi suka banget. Dari sore sampai malam itu jam 10, jam 11, saya kontak pun dia masih ngasah. Bersihin dia bilang. Posisi di sana Bang, di pinggir sungainya itu ada pohon durian besar. Anehnya nih depan itu kan posisi terang Bang. Itu area pohon durian tuh agak ke belakang, agak ke tengah. Jadi jauh dari pos lah. Nah abang saya ngasah di situ. Saya udah ngontek, saya bilang ngapain di situ ngasah? Ngapa nggak di depan? Di depan ada air, ada keran. Bilang enggak lah, enak di sini katanya. Dia masih ngasah, tiba-tiba teriak, manggil nama saya di HT. Den, dia bilang. Saya kaget Bang. Saya langsung pinjem motor, karena memang ada motor di area 2. Meluncur, saya kontak yang di pos 1 dulu. Saya bilang mau ke area 3 dulu. Saya sampai sana, buka gerbang itu, abang saya posisi udah nggak sadar. Pingsan? Pingsan.
Dan itu pingsan itu nih sampai pagi itu dia nggak sadar bang. Menjelang jam 5 baru dia sadar. Baru dia cerita. Pada saat dia mengasah di seberang tuh dia melihat bang. Seperti sekelompok orang berbaris rata gitu. Pada saat dia berdiri ada satu sok mendekati ke dia. Dengan bentuk yang seperti pakaian, maaf, kayak orang Dayak. Di situ dia nggak sadar. Tapi dari situ bang, di hari kemudian harinya, setiap tidur pasti dimimpiin lagi tentang Mandau itu. Minta dikembalikan. Karena katanya Mandau itu ini milik mereka, bukan milik abang saya. Dan abang saya nggak bakal bisa untuk megang barang itu. Dalam mimpinya dia ketemu siapa itu bang? Sosok yang mendatangi dia itu. Dia dengan wujud seorang pria, seperti ksatria Dayak yang sering kita lihat lah. Iya. Terus mendatangi mimpi, akhirnya di beberapa malam dia cerita ke saya, akhirnya kita buang bang. Kita kembaliin ke sungai itu lagi. Nah untuk kakak saya dari situ dia ngebuang, mulai kita agak enak bang. Udah nggak ada kejadian aneh itu lagi. Iya. Nah, akhirnya bergantian saya yang jaga di situ. Pas saya jaga di area 3, masih di shift malam bang ya. Karena untuk shift siang ya kita tidak ada kejadian itu bang, alhamdulillahnya. Nah waktu saya di area 3 jaga shift malam, kita start jam 8 biasa. Kita bikin report dulu, laporan. Karena saat itu masih aktif, di hari biasa kan itu tempat parkir lori. Jadi lori masih masuk, masih keluar. Mulai jam 10 mulai sepi, gerbang mulai saya kunci. Saya kembali ke pos, pada saat saya nulis laporan, terdengar tuh bang, suara kayak trela itu, kepala kontainer, dia bergoyang, dak-duk. Saya awal masih nggak notice bang. Saya berpikir kan di sana angin memang gede gitu ya. Nah pada saat saya patroli keluar, saya melihat satu trela, dia posisinya tuh barisan itu di tengah-tengah trela yang lain. Dia bergoyang, seperti yang kawan saya alami sebelumnya. Namun pada saat itu, saya masih berpikir tentang keamanan bang ya. Saya takutnya ada pencuri masuk, atau mungkin ada penyelinap. Saya hampirin pelan-pelan, jarak 300 meter kurang lebih mungkin sebelum saya sampai ke roli, itu dia diam berhenti, yang tadinya bergoyang itu tiba-tiba berhenti. Pintu terbuka, itu jelas banget depan mata saya bang, bener-bener nyata. Karena memang jarak dekat sekali, mungkin 3 lori itu kurang lebih 300 meteran kelihatan. Itu sok hitam, dengan mata yang merah, dengan tangan yang berbulu besar seperti bang. Dan dia posisi seperti ini. Melihat ke arah saya, jadi posisi duduk seperti supir, tapi dia duduk seperti ini, melihat ke arah saya seperti ini. Gila. Di situ bang saya langsung freeze, bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, karena mungkin saya shock, badan gemetar, sampai begitu shock itu hilang, saya kolaps bang, bener-bener saya nggak sadar, ngeblank. Menjelang pagi bang, karena jam 6 itu sudah mulai aktivitas, maaf. Ada supir kan yang mau ngambil lorinya untuk dibawa ke ladang. Saat gedor-gedor mungkin saya saya nggak dengar karena saya posisi masih kolaps. Masuklah itu supir, menyadarkan saya bang. Dari situ saya mulai dibantu, ditenangkan, dikasih minum. Baru dapat cerita bang dari supir. Karena supir itu memang dia karyawan lama di situ. Untuk satu trela itu memang lama tidak dipakai. Dan memang banyak kejadian seperti itu untuk trela itu. Mungkin sebelumnya terjadi eksiden. Dan kita kurang tahu apa bang ya, cuman dari keterangan supir memang trela itu sering seperti tanda kutip ditempati bang. Untuk kejadian trela itu makanya itu trela posisi ada di tengah yang lain bang. Jadi ada 3 baris bang, saya ceritakan posisinya bang ya. Ada 3 baris trela itu posisi di tengah, karena dia memang tidak terpakai dan kadang supir itu dia menghindari untuk simpan di dekat situ. Karena mereka sudah tahu cerita yang trela itu bang. Dan saya mengalami yang kawan saya alami. Bedanya kalau kawan saya dia tidak mendekat, kalau saya mendekat. Dan itu memang diiyakan oleh supir-supir yang lain pun sama. Nah setelah saya disadarin sama supir, saya ditenangin, dikasih minum, saya kembali lagi ke pos tuh bang. Kembali ke pos, nunggu sampai jam 8 bang. Itu saya benar-benar nggak keluar bang. Di pos itu dari kurang lebih jam 4 atau jam 5 menjelang pagi lah. Karena supir datang pagi. Sampai jam 8 itu saya nggak keluar pos. Karena saya masih ngerasa trauma bang. Sampai beberapa hari ke depan, saya masih ngerasain trauma untuk yang satu trela itu. Untuk di sana kan kita posisi kerja itu, saya bisa dibilang tertipu oleh agen bang. Tertipunya tuh karena pas kita nyampe ke sana,
ternyata kita nggak lewat jalur resmi bang. Kita melalui visa turis. Oleh karena itu kita kayak setengah mungkin dijual bang ya ke bos di sana. Dan bos di sana pun posisinya orang gangster bang. Bos pemilik pabrik itu. Dari situ kita punya paspor ditahan. Kita punya permit atau visa kerja ditahan. Nggak dikasihkan kita bang. Satu waktu di sana sering bang terjadi namanya razia dari imigrasi setempat. Dan itu memang sering terjadi bang untuk pekerja-pekerja ilegal kayak kita. Di satu waktu kita mendapat info bocoran bahwa orang immigration sudah mengarah ke area kita bang. Itu jam 3 sore. Itu saya lagi masuk shift malam bang. Jadi saya posisi masih di bilik, masih istirahat kan. Kita mendengar, kita buru-buru kabur ke area belakang area 3 itu seberang sungai dan ada hutan. Pada saat itu saya berenam, beda kelompok dengan yang lain karena kita pencar masing-masing. Kita berenam, saya, almarhum kakak saya sama 4 orang rekan yang lain. Kita diam di hutan karena sampai area kondusif kita nggak boleh kemana-mana. Kita ngumpet istilahnya bang di situ. Jam 11 malam, lihat bang cahaya dari jauh sama suara keriuhan, suara orang banyak bang. Karena di sana kan memang mayoritas Dayak. Kita dengar tuh jelas orang bercakap-cakap dengan suara Dayak yang kita tidak paham apa artinya. Semakin lama semakin mendekat. Itu kita udah tiarap. Karena saking ketakutannya, kita tiarap di semak-semak. Cuman tiba-tiba mereka berhenti, yang cahaya, karena kan kita nggak bisa melihat bang, karena cahaya mengarah ke kita. Jadi kayak sosok mereka tuh ada di belakang cahaya. Cuman kita masih melihat nampak kayak siluet. Tiba-tiba mereka berhenti, mereka balik kanan. Pergi menjauh hilang. Setelah mereka jauh hilang, kita mulai agak tenang, lega. Nah dari 6 orang itu ada 1 orang rekan saya bang. Kita sudah nyantai, dia posisi masih begini. Sama kakak saya ditegur. Udah katanya santai aja, orang udah nggak ada, udah pergi kok katanya. Dia masih diem, masih nggak ngomong, masih gini aja. Setelah ditenangin, kita terus omongin, baru dia cerita. Tahu nggak tadi apa katanya? Tadi bukan immigration kata dia. Apa orang Dayak? Dia masih ngomong orang Dayak bang. Cuman kita notice itu kan hutan, orang Dayak udah nggak ada, yang tanda kutip masih pakaian tradisional udah nggak ada. Karena sana memang udah modern bang ya. Jadi malam itu nih kita masih kebayang-bayang yang itu bang. Jadi ada 2 ketakutan yang kita hadapin. Ketakutan immigration yang masuk menangkap kita. Yang kedua ketakutan rombongan yang kita lihat itu. Itu sama seperti yang dilihat kakak saya. Waktu dia lagi ngasah mandau itu, posisi dia melihat seperti rombongan berbaris. Karena itu memang kurang lebih ada di titik itu bang, posisinya itu. Nah setelah siang aman, kita kembali ke bilik masing-masing dan mulai bekerja lagi normal. Nah di sana ada yang jualan makanan bang, orang tempatan lah, kita sebut makci. Dia pakai mobil datang ke bilik-bilik. Saya cerita ke makci masalah kejadian yang abang saya, lalu yang pas kita lagi ngumpet. Di situ makci baru cerita bang, dulunya kawasan itu nih berupa rumah panjang. Nah jadi saya jelasin bang ya, rumah panjang itu kayak dia perkampungan orang Dayak bang. Jadi mereka membangun satu pemukiman berupa rumah dengan 1 atap. Dan itu pernah terjadi pertikaian antar suku. Akhirnya disitulah tanda kutip mungkin apa yang kita lihat itu bekas kejadian yang masa lalu bang. Kan si makci itu cerita dulu di situ sempat terjadi pertikaian antar suku yang di situ lah bang. Saya baru keingetan bang notice. Waktu saya mancing, yang nemu mandau ada tulang, saya cerita ke makci. Oh kebetulan makci, waktu saya saat mancing itu saya nemu tulang. Dan itu saya ingat tulang itu seperti tulang paha manusia bang. Dari situ makci cuma ngingetin aja. Katanya memang di sini orang sini nih jarang yang mancing di sungai sini. Kecuali ya kayak kita orang-orang Indonesia bang. Mereka mungkin menghargai atau mungkin apa kita nggak tahu bang ya. Cuman makci itu emang mengingatkan bang. Nah di situ akhirnya saya di lain hari itu bang, saya jaga di pos 2. Ini masih dijaga malam bang ya, saya di shift malam. Pada saat saya di pos 2, kita patroli bang, muter. Karena untuk pos 2 ke pos 1 kan seperti saya cerita sebelumnya bang, tembus tuh. Saya tembus lah masuk ke area menuju ke pos 1. Ketemu sama rekan saya yang berjaga di pos 1. Dia cerita bang, manggil saya bang. Bang, katanya sini bang. Apaan? Itu dia setengah lari bang, setengah terengah-engah. Pada saat dia melewati area workshop, bengkel trela itu bang, sama bang yang dilihat, sosok seperti yang pada saat saya foto selfie itu. Cuman untuk rekan saya dia hanya lagi patroli melihat
dia melihat satu pandangan gitu bang. Satu pandangan dia lari. Karena kan memang sebelumnya kita kontekan bang. Saya menuju ke sana. Nah dia jadi tahu saya posisi ada di dekat dia. Dia lari ke saya bang, langsung nyeritain. Langsung bang kita tukar sih bang. Tukar posisi, tukar jaga. Karena dia bilang, bang bisa nggak bang? Gue tunggu di belakang. Lu jaga di depan bang, kata dia. Karena dia nggak tahu bang yang posisi cerita di area 2 itu. Dia nggak tahu ceritanya yang saya lihat sama di atas itu. Jadi dia pikir area 2 tuh area paling aman. Dia pikir. Karena kan posisi emang di pinggir jalan. Lalu kita jaga di luar. Memang saya doang bang itu yang masuk ke dalam ngelayap, ngecek itu. Kalau rekan saya dia lebih senang di pos 2 memang. Karena dia ada di depan dan dia nggak masuk ke dalam. Akhirnya saya balik ke pos 1 karena kita tukar jaga, tukar pos. Jadi pos itu tuh ada dia menjorok ke arah jalan raya bang. Jadi kita bisa ngeliat ke kiri tuh ke arah workshop. Saya lagi nyantai gabut itu bang, udah lewat tengah malam. Udah sepi, jalan juga udah nggak ada yang lewat. Saya duduk miring, melihat ke arah workshop. Pikiran saya sambil mantau bang. Itu sosok jalan lagi bang. Jadi itu sosok itu saya nggak tahu mengikuti saya atau bagaimana bang ya. Karena dari mulai saya kerja pun di bulan pertama saya dapat yang saat saya foto. Lalu saya di area 3 sosok itu lagi nampak jelas. Lalu kejadian lagi waktu saya tukar sama kawan saya itu. Dia jalan dari arah dalam workshop ke arah luar. Dan itu melihat ke saya bang. Cuman pada saat itu mungkin mental saya sudah siap bang ya. Karena sudah berkali-kali mengalami. Jadi saya cuma lihat, saya ngucap dalam hati bang sambil berdoa. Saya bilang kalau kamu di sini mau mengganggu saya di sini punya Tuhan, saya bilang. Tapi kalau kamu di sini hanya mungkin mengikuti saya, menjaga saya, silakan. Kita nggak saling ganggu lah, saya bilang. Saya di sini kerja cari uang. Saya di sini kerja buat ngamanin tempat, bukan buat musik atau segala macam. Jadi saya bilang silakan aja kalau kamu mau berada di dekat saya bang. Saya itu saya berani-beraniin bang. Tapi dari situ dia cuma diam, balik ke dalam lagi bang. Dia berjalan bang, kakinya saya melihat dia berjalan. Namun tidak yang seperti kita berjalan gitu bang. Dia seperti ini bang, masuk ke dalam. Dan itu pasti terjadi itu dia udah lewat tengah malam, jam 2. Pokoknya jarak antara jam 2 sampai jam 4. Selalu seperti itu. Kalau untuk shift lain saya kurang paham bang ya. Karena kita memang bukan masing-masing bang. Tapi memang saya pulang istirahat, kita full istirahat. Jadi kita datang pun pergantian shift hanya bercerita sebatas pekerjaan aja sih bang. Karena memang di sana tuh semua orang juga sudah banyak yang mengalami. Apalagi untuk orang-orang baru bang. Dan saat itu sudah selesai itu pagi, biasa kita berganti shift lagi sama orang, sama rekan yang lain. Baru tuh bang saya dapat cerita bang. Pas di hari berikutnya. Saya kembali ke pos 2 kan bang, karena itu memang area jaga saya. Saya datang jam 8 malam, bergantian dengan yang jaga pagi, dia cerita bang. Dia mengalami satu hal yang sama dengan saya yang ada perempuan di atas itu. Cuman posisinya dia bukan di atas lagi bang. Sudah mulai mendekat. Jadi kondisi di sana itu bang, karena di sana bukan di pusat pemukiman atau tempat tinggal, jam 6, jam 8 tuh sudah sepi bang. Terkecuali memang kalau ada pekerjaan lembur gitu ya, baru ramai sampai malam. Cuman kalau di hari biasa jam 8 sudah sepi bang. Sudah nggak ada orang lewat, pekerjaan sudah selesai. Kita tukar shift, cerita dia bang. Yang gerbang itu dia berlapis-lapis tuh bang. Ada gerbang 1, gerbang 2, didobel gitu bang. Sama di samping. Nah rekan saya lagi nulis buku laporan. Di depan gerbang posisi duduknya dia. Tiba-tiba yang gerbang kedua ini yang di area di dalam seperti digoyang-goyang bang. Kayak berbenturan dengan gerbang depan. Dung, dung, dung. Kaget dia bang. Dia kaget, masih berpikir dia masih positif. Karena di situ kan di depan itu banyak orang Bangladesh kadang yang suka usil bang, suka jahil. Dilihat muter ke dalam, nggak ada tuh. Tapi itu si gerbang masih goyang. Masih ngantem-ngantem gerbang yang pertama. Begitu dia puterin kan panjang, disenterin, sosok perempuan itu bang. Dia lagi nempel di ini. Pos itu nempel seperti anak kecil tuh bang. Nempel di, dia gerbang dorong itu yang ada rodanya. Cuman memang saya akuin kawan saya itu bagus mentalnya bang. Dia cerita ke saya, udah. Dia bilang, saya biarin aja katanya. Dia mundur lagi, balik ke pos, datanglah saya. Tapi malam itu alhamdulillahnya saya nggak ngalamin apa-apa sih bang. Jadi aman. Sampai gantian shift lagi. Waktu itu kita biasa bang masih shift malam. Jadi siang kita kan istirahat lah.
Jam 1 itu kita bangun, tiba-tiba bang saya gedor, nyamper lah istilahnya bang. Yuk mancing katanya. Buat kita lauk, oke lah saya bilang ayo. Jam 1 kita mancing tuh, nyebrangin sungai, masuk hutan ada rawa. Karena kita nyari kayak gabus, belut bang di rawa, kita nggak di sungainya. Dari jam 1 tuh sampai sore kita nggak dapet. Beneran nggak dapet ikan sama sekali. Abang saya agak selon waktu itu bang. Ada ular sawah lah, kalau orang kampung bilang. Salah kejar aja yuk kata dia. Dia bilang ya udah ayo. Kejar itu masuk jarak 100 meter bang kurang lebih, karena itu pandangan tuh jelas banget bang. Dalam artian masih dalam jangkauan yang dekat sekali. Itu kita lihat ular tuh jelas masuk ke dalam rumpun ilalang. Cuman pada saat itu juga dengan instan ada sekitar nampak tuh orang loncat. Jadi seperti ular masuk, tiba-tiba orang bang dengan maaf ngomong bugil, tidak pakai baju, kita ngeliat di belakang dia lari ke hutan, masuk ke dalam hutan itu. Saya sama abang saya kaget bang, karena itu benar-benar depan mata, benar-benar yang terjangkau banget bang, di depan mata banget. Saya sama kakak saya langsung kaget, terdiam, refleks kita balikan dan lari. Sampai sungai pun kita udah nggak peduli, kan ada kayu bisa kita jalan. Lompat bang kita ke sungai bang, balik lagi ke bilik. Dan itu mau menjelang maghrib gitu. Dari situ mungkin berapa lama gitu kita nggak mau mancing situ lagi bang. Masih inget. Jadi kita nggak tahu itu lalu jadi-jadian atau apa, kita kan nggak tahu bang ya. Karena itu posisi memang dibilang hutan, sebenarnya bukan hutan juga bang, tapi dia tanaman segala macam tuh lebat bang. Jadi kayak pakis, ilalang, pohon-pohon besar tuh ada. Ya mungkin itu dulunya hutan yang belum terjamah pemukiman, belum sisa-sisa hutan. Dari situ kita nggak mancing situ lagi bang, karena itu bisa dibilang kayak spot itu nggak banyak orang tahu bang. Jadi itu saya sama abang saya yang nemuin. Jadi memang jarang orang yang situ, itu tadinya kayak buat tabungan kita bang. Habis dari mancing itu bang ya, aman tuh bang, nggak ada kejadian apa-apa, karena kebetulan itu di akhir shift kan, akhir shift malam. Kita lanjut shift siang tuh bang, aman. Nah di 2 minggu berikutnya kita masuk malam lagi. Saya di pos 1, abang saya di pos 2. Kita lagi gabut tuh bang, jam 1, jam 2. Lagi kontekan aja bang, lagi ngobrol biasa. Lagi ngobrol tiba-tiba saya dengar di HT saluran kakak saya itu suara dengung mesin bang. Mesin ekskavator kan kenceng bang suaranya bang, kalau malam apalagi nggak ada suara lain bang ya. Dia dengung, saya kontak, itu yang ekskavator siapa malam-malam? Lalu dia bilang, lah iya kata dia, nyalain ekskavator. Itu posisi ekskavator kan bang, buat gambaran tumpukan pupuk itu tinggi banget bang, udah kayak gunung bang. Ekskavator di atas. Akhirnya kakak saya tuh bilang minta tolong kan, coba sini yuk kita cek bareng katanya. Lari saya dari depan bang, nyamperin ke pos kakak saya. Kita masuk ke gudang, itu ngeliat di atas tuh nyala bang. Kan ekskavator diesel tuh kelihatan asapnya tuh bang, bub gitu kan ya. Lampu nyala, bener-bener pos itu nyala bang. Tapi yang aneh satu, kan otomatis kalau nyalin tuh ada orang tuh, dia ada jejak kakinya bang di tumpukan pupuk itu bang. Itu nggak pupuk halus bang, nggak ada tapak jejak kaki segala macam. Itu pas kita lihat ke atas, begitu ekskavator bergerak begini, kakak saya kaget bang, langsung diem dia. Jadi dengan jelas tuh kita lihat nggak ada orang bang di kabin ekskavator itu. Tapi kelihatan handle-nya tuh kayak krek. Dia geser gini bang. Kakak saya kaget. Ya sama-sama kaget bang berdua bang. Langsung diem dua-duanya. Nggak lama kemudian udah bang mati. Pep gitu bang. Cuman dari situ kakak saya bilang yaudah gini aja lah. Karena area 1, area 2 kan deketan tuh bang. Kita bareng-bareng aja kata dia. Yang penting area kejaga, kita patroli. Karena kan dipantau CCTV itu bang. Udah tuh bang, akhirnya semalaman itu saya sama kakak saya berdua. Jadi gantian, kita sejam di belakang, geser sejam ke depan. Akhirnya kayak gitu bang. Nah jadi di lain hari bang ya. Jadi waktu itu ini masih di awal-awal pergantian shift. Saya jaga di area pos 1, di area depan. Nah jadi saya ceritain dulu bang, di area depan itu ada tempat tinggalnya juga, nyatu sama area kantor. Di situ ada 3 orang yang tinggal. Ada satu nyonya tuh, dia saudaranya bos tapi tinggal di situ. Lalu kedua ada Amoy, dia orang kantor juga tapi tinggal di situ bang. Sama satu ART orang Indonesia. Lalu pada saat itu nih singkat cerita, ada kawan saya bang kerja di kilang, dia nemenin lah ngobrol sama saya, ngobrol segala macam. Dari jam 8 menuju ke arah jam 9 itu, nyonya tiba-tiba datang. Nganterin makanan, macam gorengan bang, ada tahu, ada sosis, seperti itulah bang ya. Oke kita makan, tap. Di jam 9:30, saya lihat ada mobil kilang tuh bang, mobil milik
kantor maksudnya. Datang dari jauh, saya lari turun, bukain gerbang. Pada saat bukain gerbang, mobil berhenti, kaca turun tuh bang, kaca belakang mobil. Saya lihat nyonya ngasihin snack. Terkejut saya bang di situ bang. Saya pikir tadi kan nyonya ada ngasih saya makanan. Saya tanya ke nyonya, nyonya ikut shopping? Iya katanya. Udahlah, ini bantu turunin barang kata nyonya. Saya naik lagi ke atas, niat saya memanggil kawan saya buat bantu nurunin belanjaan. Saya lihat ke atas, bilang ayo turunin lu ke bawah. Ada apaan bang? Itu nyonya. Udah dia turun, dia masih belum notice bang. Dia nurunin barang, tap gitu kan, beres lah, masuk mereka. Balik lagi, baru saya ini ke kawan saya. Lu nyadar nggak? Apaan bang kata dia. Tadi jam 8:30 nyonya nganterin makanan kan? Lu tadi lihat nggak nyonya turun dari mobil ikut shopping? Lah iya kata dia. Kaget di situ kita bang berdua bang. Besok paginya setelah mulai pada Amoy udah kerja lagi, saya minta tolong bang, karena kan yang megang rekaman CCTV itu orang kantor bang Amoy itu bang. Saya ceritain, kaget dia. Masa iya katanya, kan kalau bahasa Indonesianya bang. Oke lah dibuka tuh jam 8 kita cepetin. Akhirnya ketemu di jam 9 kurang bang. Memang ada nyonya nganterin bang. Nganterin makanan itu kelihatan di rekam gitu. Sampai Amoy sendiri bingung sampai tepuk jidat bang. Dia bilang, nyonya ikut saya belanja shopping semalam. Di jam itu bang. Karena mereka keluar pas sebelum saya tukar shift. Jadi saya nggak tahu pas mereka keluarnya. Jam 7 itu mereka keluar. Dan mereka pulang 9:30. Jadi ada dua nyonya nih bang. Nih. Kita nggak tahu mana yang bener kan. Dipanggil lah nyonya. Diliatin CCTV. Nyonya cuma geleng-geleng aja. Saya semalam shopping kok katanya. Jadi saya nggak tahu bang sampai sekarang itu siapa yang ngasih kita makanan. Tapi untuk makanan nyata bang bener. Makanan biasa bang. Nggak ada rasa aneh, kita makan pun. Cuman ya kita sama teman saya itu bingung aja bang. Semalam yang nganterin siapa, yang masakin siapa. Karena di dapur pun nyonya sendiri bilang, kita nggak punya katanya tofu, tahu gitu ya. Tahu dengan sosis itu kita nggak punya. Kita belanja shopping tuh karena stok di dapur habis bang. Nah jadi yang kurang nyenakinnya tuh bang, kawan saya kan pulang tuh bang. Semalaman saya sendirian di situ bang. Bisa dibayangin mungkin bang. Setelah kejadian itu, saya jaga sendirian. Akhirnya saya kontek-kontekan aja sama kakak saya bang. Semalaman sampai tadi yang saya bilang lihat CCTV di pagi harinya bang. Nah bang ada lagi bang cerita pas saya kebetulan jaga di pos 2 bang. Ini kembali ke shift malam bang ya. Biasanya kita patroli tuh bang, foto-foto untuk dokumentasi, laporan. Pas saya itu belum lama dari pergantian sih bang, kita jam 11, jam 10. Biasalah kita foto-foto, saya kirim di grup bang. Laporan foto saya itu. Tiba-tiba kakak saya bang yang komen. Den, itu kamu foto di mana katanya. Saya bilang yang mana? Itu lewat DM bang ya. Diambil di grup, ini loh foto yang ini. Itu di belakang, saya bilang di pojokan. Coba lihat perhatiin katanya ada apa. Jadi kakak saya itu di crop sama dia bang, di zoom, ditampilin. Saya kaget bang dari situ bang. Perempuan, sosok macam perempuan, posisi kayak ngebelakangin bang, rambut panjang, baju putih. Dan saya itu nggak nyadar bang. Nah jadi udahlah bang, setelah saya lihat foto kakak saya itu, kaget bang. Cuman ya karena saya udah terbiasa sering ngalamin seperti itu bang, akhirnya udahlah saya acuhin aja bang. Saya tetap patroli, standby di pos. Nah jadi kan gini bang, untuk lori itu biasanya mereka ngisi sore tuh bang, loading. Lalu disimpan dulu bang di area 3, untuk nanti jam 1, jam 2 mereka antarkan ke ladang. Nah pada saat itu datanglah rombongan driver bang, supir, ngambil lori. Mereka lewat ke depan saya bang. Karena depan saya itu ada sumber air kayak keran gitu bang. Biasa kan kalau supir ngisi air dulu. Berhentilah bang di depan saya bang, satu lori, satu truk. Satu truk itu ada 3 personil bang. 1 driver, 2 attendant atau kenek lah sebutannya. Pas lagi ngisi, si driver cerita ke saya bang. Bahwa di malam sebelumnya itu dia tanya sama saya bang. Kalau di sana nyebutnya Po bang. Po itu mungkin panggilan abang gitu ya. Dia bilang, Po katanya, kamu kemarin jaga di sini ya? Iya Po, saya bilang. Kemarin di SK3 kamu tahu tidak? Ada driver si A gitu bang, ya, rekannya dia. Tidur di lori bang, karena dia pikir, dia kemalaman nih. Daripada dia pulang dulu ke rumah, ambil lori ke ladang lagi, takut telat. Akhirnya dia setelah ngisi, tidur di lori bang. Di area 3. Kebetulan parkirnya di depan trela yang sering terjadi itu bang. Jadi posisi lori dia, di sini trela dia. Dia tidur dengan atendannya bertiga-tiga di dalam lori itu bang. Terjadi lagi bang, mobil bergoyang lagi. Itu yang notice si atendannya bang. Atendannya keluar, loncat, lari ke pos security ke depan, ke area jaga satpam.
Diceritain sama dia. Cuman security juga sana udah cuek bang kalau untuk trail yang itu bang. Udah katanya biarin aja. Dibiarin tuh bang, yang 2 karena masih ada supir 1, Makten dan 1 rekan dia masih di mobil kan. Jadi ceritanya supir itu akhirnya sampai dia bangun karena memang udah jamnya berangkat. Cuman itu bang terjadi lagi bang, mobil yang goyang itu bang. Karena pas itu pas dia parkir di depan trailer yang sering terjadi itu. Nah jadi udah tuh bang, saya di sana 2,5 tahun kurang lebih. Karena pertimbangan saya juga di sana nggak ada libur bang. Kayak jujur aja bang, kecil bang. Udahlah saya putusin untuk pulang, saya nggak perpanjang kontrak tuh bang. Saya pulang ke Indonesia, lanjut lagi bang. Jadi saya security lagi di salah satu mall di kota Jakarta bang. Pada saat itu 2017 itu salah satu mall yang ramai bang. Karena dia ada selain mall, dia ada area ruko juga kanan kirinya bang. Di situ untuk sistem kerja seperti security di Indonesia bang ya. Jadi sistemnya kita pakai 4-2 bang sebutannya. 4 hari kerja, 2 hari libur. Dan di 4 hari kerja itu kita pakai 2 shift pagi atau siang dan 2 shift malam bang. Untuk per shiftnya kita kerja 12 jam bang. Seperti standar security di Indonesia lah bang gitu ya. Nah pada saat itu saya mengalami itu udah berjalan lama sih bang. Karena pada awal saya di situ masih aman bang. Saya jaga di area gate di depan bang. Rekanan berdua tuh. Cuman lama-kelamaan ada perollingan, saya dipindah lah bang ke bagian dalam. Dalam ini bang, area parkiran. Kita nyebutnya di sana area carpark, area parkir kan. Pada saat itu saya jaga di area atas bang, area parkiran atas. Kita nyebutnya P9 lah bang. Dan P9 itu kita jaga 1 orang bang. Kita megang 3 lantai. Saya tuh megang P9, P10 sampai rooftop P11. Saya patroli biasa bang untuk foto, dokumentasi, laporan tiap jam. Pas saya ke arah P11, itu sebagai informasi kan itu rooftop bang. Dia gelap, nggak ada lampu. Dia hanya tempat kayak peralatan engineering, lalu exhaust mesin segala macam bang. P11 itu bang. Dan akses hanya ada 2. Area akses RAM dan juga akses pintu darurat. Dan itu security yang pegang bang kuncinya bang. Saya lagi patroli. Saya ngeliat bang memang situ gelap bang. Cuman kan kalau mata kita terbiasa ngeliat di gelap, mungkin abang tahu ya, kita bisa ngeliat siluet tuh bang. Saya ngeliat ada sosok berdiri bang. Saya masih berpikir positif, saya pikir mungkin engineering lagi ngecek mesinnya bang. Saya masih berpikir positif aja. Saya hampirin depan mata saya. Memang bang itu, yang di depan saya itu sosok orang bang. Saya tanya, Pak mohon izin, ada kegiatan apa ya Pak? Kok nggak ada informasi ke security? Terus Bapak lewat mana? Kan kunci saya pegang Pak. Dia diam bang, tidak ngejawab. Saya tanya kedua kalinya, Pak mohon izin Pak, saya bilang. Ini Bapak tadi masuk dari mana? Dan Bapak dari divisi apa? Dia nggak ngejawab, kan pasti jongkok. Dia berdiri, loncat bang. Gila. Tapi pada saat dia loncat, saya kaget, saya langsung refleks bang. Langsung ngedeketin ke pembatas rooftop itu. Saya ngeliat ke bawah, nggak ada orang bang. Nggak ada kejadian. Itu saya nggak ngeliat orang layang. Di bawah saya nggak ngeliat apa-apa. Jadi bener-bener hilang seperti itu aja bang. Padahal pada saat dia melompat itu saya melihat dengan jelas. Dia bangun langsung loncat. Nah di malam itu saya nggak dapat jawaban kan bang ya. Saya hanya buat laporan saja. Tapi saya nggak buat laporan resmi bang. Dalam artian saya hanya menyampaikan lisan ke atasan saya terjadi seperti ini. Karena untuk laporan kan kita harus ada bukti bang. Ada data. Jadi saya itu tidak laporkan secara resmi. Seberapa hari setelah dari situ saya ketemu sama rombongan engineering bang di tempat yang sama karena saya masih berjaga di situ bang. Saya ngobrol. Ternyata tuh kalau diceritain saya setelah cerita ke mereka dari mulai pakaian, ciri muka karena memang terlihat jelas bang adep-adepan bang. Setelah saya ceritain ciri fisiknya, pakaiannya baru saya dapat jawaban bang. Itu seperti rekan mereka bang. Yang beberapa tahun sebelumnya memang loncat dari situ bang. Dan itu lumayan mengejutkan bang. Saya kadang berpikirnya itu mengalami lagi bang. Setelah saya kejadian di Malaysia, saya pulang ke Indonesia malah mengalami lagi. Saya pikir sudah berakhir di sana bang. Nah bang, satu malam saya jaga di basement 2 tuh kebenaran bang. Jadi kondisi basement itu bang, kalau kita jaga malam, itu kan hanya ada akses RAM doang bang. Setelah jam 10 mall closing kita tutup bang. Gerbang itu kita kunci. Jadi bener-bener kita sendirian di basement. Nggak ada orang lain. Lampu dimatiin, hanya 1 titik doang lampu yang dinyalain yang mengarah ke pos kita bang, ke pos jaga. Saya patroli pakai motor bang karena luas basementnya. Di satu lorong saya melihat ada perempuan bang.
perempuan lagi terdiam, duduk dia. Saya nyamperin, saya menanyakan kan ada masalah apa segala macam. Mbak dari mana? Mbak siapa? Mbak ngapain? Ini soalnya udah di luar operasional mall, kita harus area steril, nggak boleh ada orang. Sejelas seperti itu bang. Tiba-tiba dia cerita, curhat nangis bang. Cuman saya sudah lupa bang ya untuk curhatnya apa, dia curhat nangis segala macam. Dia duduk, saya duduk bang, posisinya sama-sama duduk gitu bang. Datang atasan saya bang, karena dia suka patroli. Di klakson, saya kaget bang, klakson dari belakang. Saya kaget bangun, ngapain lu, kata atasan saya itu bang. Ini Dan, saya nengok, nggak ada. Jadi komandan saya cerita, gua ngeliatin lu dari jauh tuh udah jongkok aja kayak orang gila katanya. Padahal di mata saya itu, di pikiran saya itu saya lagi dengerin perempuan itu cerita bang. Karena memang dari awal saya melihat dia tuh duduk di satu lorong itu di pojokan. Cuman pada saat dandu saya datang, beliau cerita, dari jauh itu saya duduk bang, jongkok, diem. Pas beliau datang di klakson saya baru ingat, kaget. Nah oke bang, setelah banyak kejadian saya alamin gitu bang ya, kebetulan saya dapat penawaran tuh bang di tempat lain. Karena saya pikir juga sudah nggak tahan tuh bang, di Malaysia saya banyak ngalamin gangguan, 2 tahun, di tempat baru saya ngalamin lagi bang. Akhirnya saya dapat tawaran tempat lain, saya ambil lah tuh bang. Saya ngajuin desain dari tempat saya yang di mall itu bang. Dari situ udahlah bang, saya ngerasa lebih aman bang di tempat kerja yang baru. Saya juga udah nggak tahan bang ya, di Malaysia saya 2 tahun ngalamin banyak hal aneh. Saya pulang, banyak ngalamin juga, akhirnya dengan saya pindah ke tempat baru itu, alhamdulillah bang. Dan cukup mungkin yang pengalaman saya itu cukup jadi pengalaman bang. Pengalaman bahwa yang seperti itu tuh memang ada bang. Nah nih Bang Dean, kan abang pernah tinggal di daerah sana gitu ya, di Malaysia gitu. Terus sama di Indo, sereman mana bang? Setan sana apa sama setan sini gitu? Kalau dari pengalaman saya sih sama aja kayaknya bang. Cuman dia beda di penamaan aja bang ya, mungkin karena tradisi atau kebudayaan mungkin ya bang. Cuman kalau yang saya rasain di Malaysia itu sama aja bang. Seperti contohnya sok perempuan yang saya lihat, sok tinggi besar yang saya lihat. Itu gambarannya sama seperti yang sering saya dengar selama ini bang. Kayaknya sama aja sih bang, beda nama. Untuk lebih seremnya saya nggak tahu bang ya, karena untuk di Indonesia sendiri sebelumnya saya memang ada mengalami, tapi untuk melihat jelas secara langsung baru di Malaysia itu bang. Jadi mungkin saya ambil kesimpulan yang di Malaysia jauh lebih seram bang, karena itu yang saya lihat langsung bang. Nah contohnya bang, untuk perbedaan nama mungkin di Indonesia tuh dikenal perempuan itu Kunti bang ya. Kalau di Malaysia sama kayak di Kalimantan bang, sebutannya Ponti bang. Kalau untuk yang besar yang saya lihat di gudang itu, mungkin kalau secara gambaran yang bisa saya samakan itu seperti wewe gombel bang mungkin ya di Indonesia ya. Kalau orang sana nyebutnya antu banyu bang. Karena saya ada cerita sama orang sana lah bang ya. Mereka bilang itu antu banyu katanya bang. Mungkin beda versi dengan yang di Palembang bang. Nanti di Palembang kan ada juga saya pernah dengar antu banyu tuh. Cuman kalau antu banyu versi orang sana itu sosok seperti itu bang. Dia besar, bulat, dan dengan kulit itu seperti kulit kodok bang. Nah, itu kan tadi abang bilang ada razia imigrasi ya bang ya. Nah, itu kalau ketangkep diapain itu bang kalau boleh tahu? Nah, kalau imigrasi kita ketangkep bang, posisi kita nggak megang dokumen, atau mungkin keterangan di dokumen berbeda dengan fakta di lapangan, kita diambil tuh bang, sama mereka ditahan untuk pengurusan deportasi. Tapi yang bikin kita khawatirnya bukan deportasinya bang. Kita mungkin bersyukur bang kalau kita ketangkep langsung dideportasi, karena secara gak langsung kita bisa lepas dari pekerjaan sebelumnya bang, yang tanda kutip kita seperti tidak dimanusiakan. Nah, perlakuan dari pihak mereka yang menakutkan bagi kita bang. Pertama seperti makanan, ini dari cerita yang banyak saya dengar bang ya, dan juga saya sering dulu di grup-grup kita di zaman itu video yang nyebar bang, perlakuan tahanan imigrasi itu bang, seperti yang makanannya tidak layak, lalu penghinaan verbal, penghinaan. Jadi untuk dari cerita yang saya dapat itu bang, untuk bangsa mereka tuh seperti bangsa Indonesia yang melakukan kesalahan, itu lebih diintimidasi bang. Makanya kita lebih baik dideportasi bang daripada ditahan oleh pihak mereka. Itu kenapa kita sampai lari bersembunyi bang kalau ada razia imigrasi. Semenjak abang kerja di sana ya bang Dean ya, pernah gak bang ada karyawan yang kesurupan gitu? Nah kalau untuk kesurupan sendiri saya nggak ada ngalamin di sana bang. Saya nggak pernah ada dengar cerita atau mungkin melihat sendiri, kayaknya belum pernah bang.
Tapi kalau mungkin di tempat lain saya kurang tahu Bang ya. Cuman untuk di posisi saya kerja selama 2 tahun itu, saya belum pernah mendengar dan belum pernah melihat Bang, untuk kesurupan itu sendiri. Kalau untuk soal kecelakaan nih Bang ya, kecelakaan kerja gitu Bang ya, selain yang kepentok war clip itu Bang ya, ada gak Bang kecelakaan kerja lagi selain itu? Ada Bang, beberapa Bang. Cuman untuk saya di sana, alhamdulillahnya nggak pernah sampai makan korban jiwa Bang. Cuman kalau untuk tanda kutip sampai darah tumpah, itu sering Bang. Dan kayak punya ritme Bang. Ada terulangnya itu kayak ada satu pola Bang. Jadi misalkan ada satu kejadian, nanti itu berturut-turut Bang. Tapi nanti setelah putus, oke, selesai. Nanti ada satu kejadian lagi, pasti ada kejadian berikutnya yang itu waktu tidak lama Bang. Dan untuk satu lagi, kebetulan yang agak aneh Bang, untuk accident itu ada di titik-titik yang sama Bang. Seperti terulang. Contohnya yang kawan saya dulu, orang Bangladesh itu, dia di titik di pos 2 di titik itu Bang. Sebelumnya kejadian yang sama, tapi dengan dengan ini yang berbeda Bang, orang yang berbeda. Di titik itu juga Bang. Lalu di titik lain juga seperti di area pos 1, area pos 3, dengan titik yang sama Bang, lokasinya. Terus pas Bang Dean pulang nih ke Indonesia gitu ya, nah sempat gak Bang sharing-sharing sama orang yang ngerti hal seperti itu? Kenapa sih selama di Malaysia Bang Dean ini dapat gangguan gitu? Kalau untuk saya berniat dengan sengaja datang gitu Bang ya, saya enggak Bang. Cuman pas pulang kampung kan kita ngobrol ke orang tua. Kebetulan kayak orang tua juga mungkin ada sepuh di sana gitu Bang. Memang ada beberapa hal yang mungkin hal kecil Mbak ya, tapi itu menjadi fatal yang saya lakukan Bang pada saat saya perjalanan dari Kalimantan menuju ke Malaysia Bang. Jadi ada sesuatu yang saya lakuin dan itu yang akhirnya menimbulkan gangguan-gangguan yang saya alami di sana Bang. Itu menurut informasi yang saya dapatkan dari orang tua yang di kampung Bang. Dan memang saya akuin iya Bang. Pada saat beliau menjelaskan, kamu dulu gini di satu tempat, dalam hati saya mengiyakan Bang. Memang iya saya lakukan. Dan ternyata menurut beliau, itu Bang yang menjadikan saya mengalami gangguan selama di Malaysia tuh gangguan. Seperti itu Bang. Nah, terus nih kan Bang Dean sempet nih Bang ya ketipu agensi ya, masalah visa itu Bang ya. Nah, setelah ya kisah yang Abang alamin ini, punya pesan-pesan gak Bang buat teman-teman di rumah nih? Untuk penonton ya, hati-hati pertama jika ada yang menjanjikan untuk kerja di luar negeri, khususnya Malaysia karena seperti yang saya alami, dan memang banyak terjadi untuk di Malaysia itu, pertama dengan modus menggunakan visa turis. Nanti mereka menjanjikan keberangkatan gratis, mau ditanggung. Pada kenyataannya sampai di sana, dalam 1 tahun gaji kita bisa hampir habis terpotong untuk biaya tersebut. Dan juga hati-hati untuk rekan mungkin yang ingin berangkat luar negeri dengan iming-iming biaya gratis tapi menggunakan visa turis, karena akibatnya kita akan selalu dikejar-kejar oleh pihak imigrasi. Mungkin seperti itu aja Bang. Oke, mungkin cukup sekian nih kisah pengalaman yang dialami sama Bang Dean ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ya, itulah pelajaran hidup ya, atau perjalanan hidup. Ya, masing-masing punya kisahnya tersendiri, dan kali ini Bang Dean berbagi kisah pengalamannya waktu bertugas di salah satu kota yang ada di negara sebelah, negara tetangga, yaitu Malaysia. Gangguannya ekstrim ya Sob ya. Balik lagi, di mana kita berada, kemana kita berada, jangan lupa selalu baca doa, minta pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari gangguan jin dan setan yang selalu mengganggu kita dan menggoda kita. Tetap semangat, tetap berjuang para pejuang keluarga. Karena rasa lelahmu, rasa capekmu, itu terbayarkan ketika dapur ngebul dan ngelihat keluarga bisa tersenyum. Dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang pastinya tetap semangat. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita tutup, kita mau dadah dulu nih sama Agoy. Dadah, 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 Goy, no dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor
Langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.